yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan. Kabinet Merah Putih baru seumur jagung, berjalan kurang dari 4 bulan. Tapi Presiden Prabowo sudah memberikan sinyal untuk melakukan reshuffle kabinet. Prabowo sempat menyebut akan menindak menteri yang bandel dan dablek. Siapa menteri yang bandel yang terancam dicopot Presiden Prabowo? Siapa yang bandel? Siapa yang dablek? Siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih? Siapa yang tidak patuh? Saya akan tindak. Dua politisi senior Partai Gerindra mengakui jika pernyataan Prabowo soal adanya reshuffle merupakan warning untuk para menteri. Presiden yang mempunyai hak prerogatif kita serahkan kepada Presiden untuk kemudian setelah 100 hari ini apakah kemudian melakukan evaluasi atau kemudian membuat langkah-langkah perbaikan di internal. Demikian. Ini jadi sebagai wanti-wanti juga ya dari Pak Presiden untuk menteri-menterinya untuk bekerja lebih baik lagi atau gimana, Bang? Ya, saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah warning pada pembantu-pembantunya yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing. Soal reshuffle itu adalah hak sepenuhnya dari Presiden selaku kepala pemerintahan untuk menilai para pembantunya. Kapan beliau akan mengangkat dan kapan beliau akan mencopot seseorang menjadi pembantu atau menteri di dalam Kabinet Merah Putih. Kami sepenuhnya percaya Partai Gerindra mendukung semua pandangan dan pemikiran termasuk keputusan yang akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu bagi efektivitasnya pemerintahan ini. Nah, pertanyaannya, siapa menteri yang dinilai bandel atau belum bekerja maksimal di pemerintahan Prabowo Gibran? Salah satu isu yang paling disorot akhir-akhir ini adalah soal pagar laut dan kisruh gas LPG 3 kg. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendapat sorotan paling tajam karena dinilai yang paling bertanggung jawab atas kebijakan LPG 3 kg. Karena Bahlil disorot, Partai Golkar juga angkat suara. Golkar bilang sama sekali tidak mencemaskan isu reshuffle gara-gara kisruh gas LPG 3 kg. Golkar menyebut punya 8 kader terbaik di kabinet saat ini, termasuk ketua umumnya, Bahlil Lahadalia. Soal Pak Bahlil saya kira cukup rumit ya untuk melakukan reshuffle pada Pak Bahlil, kecuali memang Presiden punya kepercayaan diri politik yang tinggi. Kenapa begitu? Bagaimanapun kan Bahlil sekarang ini adalah ketua umum Partai Golkar, partai pemenang kedua di pemilu legislatif dan partai terbesar di koalisi. Tentu efeknya akan kemana-mana. Pengamat politik menilai terlalu cepat jika Presiden Prabowo merombak Kabinet Merah Putih. Kata pengamat, jika dilakukan reshuffle saat ini terlalu beresiko. Terkait soal psikologi dan kemungkinan terjadinya instabilitas di internal. Kalau misalnya Presiden reshuffle menyasar menteri-menteri dari partai politik atau ketua umum partai politik. Instabilitas bisa terjadi karena tentu akan mempengaruhi psikologi para menteri yang baru dilantik 3 bulan yang lalu. Ya. Nah, kalau ada terjadi reshuffle, tentu potensi instabilitas di internal koalisi akan berpotensi terjadi. Nah, yang kedua tentu anggota-anggota koalisi akan berpikir apakah kalau benar akan terjadi reshuffle, apakah PDIP akan masuk atau tidak. Nah, kalau ada reshuffle dan PDIP masuk, tentu akan terjadi pengurangan alokasi kursi bagi partai-partai tersebut. Risiko ketiga tentu saya kira adalah soal kondisi pasar. Kalau
kalau pemerintahan yang baru seumur jagung ini 3 bulan ini direshuffle, tentu pasar kemudian menjadi terganggu. Distrust bisa muncul, pasar akan bereaksi, saya kira mungkin reaksinya akan negatif ya. Karena pasar mungkin akan melihat kenapa dalam 3 bulan ini belum sudah ada reshuffle, padahal pemerintahan baru bekerja. Kinerja menteri kini tengah diuji. 3 bulan tentu waktu yang masih pendek untuk mengukur kinerja seorang menteri. Tapi presiden punya hak untuk menilai apakah bawahannya sudah bekerja sesuai dengan visi dan misi pemerintahan. Saya Zikir Ahmad pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.